Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islamiyah rahimakumullah, pada video kali ini kita akan membahas tentang 6 pertanyaan di alam kubur dan kunci sukses untuk menjawabnya. Sahabat Islami, dalam tradisi Islam, keyakinan terhadap pertanyaan-pertanyaan di alam kubur dihubungkan dengan akidah dan praktik keagamaan seorang muslim. Kunci sukses dalam menjawab ke-6 pertanyaan ini terletak pada kesungguhan dan ketulusan hati dalam memegang teguh ajaran Islam sepanjang hidup. Menjawab pertanyaan di alam kubur dalam Islam bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi melibatkan kehidupan seorang muslim secara menyeluruh. Kesuksesan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini terletak pada kesungguhan untuk memperkuat iman, melaksanakan ajaran Islam, dan hidup dengan integritas spiritual sepanjang perjalanan hidupnya. Diriwayatkan, seseorang akan didatangi malaikat mungkar dan nakir setelah para pengantar jenazah meninggalkannya sejauh 7 langkah, sangat cepat. Lantas, kedua malaikat itu akan bertanya beberapa hal terkait akidah dan kehidupannya di alam fana. Setidaknya ada 6 pertanyaan di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka dua malaikat yakni Mungkar dan Nakir segera mendatangi dan menanyakan tentang 3 hal pokok, yakni siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Hadis tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib. Dalam beberapa riwayat dikatakan, ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan 3 pertanyaan berikutnya, sehingga berjumlah 6 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian yang selanjutnya, ma dinuka, apa agama? Kemudian yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian yang keempat, ma kitabuka, apa kitabmu? Kemudian yang kelima, aina qiblatuka, di mana kiblatmu? Dan yang terakhir adalah man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ke-6 pertanyaan di atas tampak sepele untuk dijawab. Namun, sebenarnya tidak demikian, sebab semua bergantung pada amal masing-masing semasa hidupnya. Ketika seseorang sudah dibaringkan di dalam kubur, ia sendirian tanpa seorang pun yang menemani. Sementara malaikat menyapa dengan garang sambil menarik orang itu agar berposisi duduk. Kedua malaikat kemudian mengajukan ke-6 pertanyaan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Mereka yang senantiasa melaksanakan salat 5 waktu, terlebih yang suka salat berjamaah di masjid, sesungguhnya mereka telah memegang kunci sukses menjawab ke-6 pertanyaan itu. Kalau kita camkan definisi salat, yakni serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, maka kita dapati kata pertama yang wajib kita ucapkan dalam salat adalah Allah, yakni dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jika dalam sehari semalam kita melaksanakan salat fardhu 5 waktu, maka kita akan menyebut Allah dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Jika takbiratul ihram ditambah dengan takbir-takbir yang lain seperti takbir sebelum rukuk, sebelum sujud dan sebagainya, maka dalam sehari semalam kita menyebut Allah sebanyak 68 kali. Itu belum termasuk yang kita sebut dalam salat-salat sunnah. Singkatnya, orang yang taat menjalankan perintah salat akan sangat terbiasa mengucapkan lafaz Allah. Kaitannya dengan pertanyaan pertama di atas, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban salat, kemudian di dalam kubur ditanya marabbuka, siapa Tuhanmu? Maka dengan mudah ia dapat menjawab Allahu Rabbi, yaitu Allah Tuhanku, karena ia terbiasa menyebut Allah setidak 68 kali dalam sehari semalam. Bayangkan mereka yang malas salat, apalagi tak pernah salat sama sekali. Tentu mereka akan mengalami kesulitan menjawab pertanyaan ini. Na'udzubillah. Kemudian terhadap pertanyaan kedua, yakni ma dinuka, apa agamamu? Seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban salat, ketika di dalam kuburnya ditanya ma dinuka, apa agamamu? Maka dengan mudah ia dapat menjawab al-Islamu dini, Islam agamaku. Karena dalam konteks sekarang, hanya Islam satu-satunya agama yang memerintahkan melaksanakan salat. Agama-agama sebelumnya pada zamannya juga memerintahkan umatnya melaksanakan salat, bahkan dengan jumlah rakaat yang lebih banyak daripada Islam. Agama-agama itu hingga sekarang masih ada,
Namun inti ajarannya tidak lagi menekankan iman tauhid dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ajaran agama Islam. Maka bisa dimengerti agama-agama itu tidak lagi menyerukan umatnya untuk melaksanakan salat. Salat telah identik dengan Islam karena sekali lagi dalam konteks sekarang Islam satu-satunya agama yang memerintahkan salat. Kemudian terhadap pertanyaan ketiga, yakni man nabiyuka, siapa nabimu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat tentu dengan lancar dapat menjawab pertanyaan itu karena di dalam salat 5 waktu setidaknya kita menyebut nama Muhammad sebanyak 10 kali dalam sehari semalam, yakni dalam bacaan tahiyat atau tasyahud akhir yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dalam bacaan salawat Allahumma salli ala Muhammad ilah hingga akhir. Jumlah itu belum termasuk yang dibaca dalam tasyahud awal dan bacaan salat dalam rakaat kedua dalam salat zuhur, asar, maghrib dan isya yang jumlahnya 15 sehingga seluruhnya berjumlah 25. Oleh karena itu, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan salat akan dengan mudah menjawab pertanyaan man nabiyuka, siapa nabimu, yakni dengan jawaban Muhammadun Nabi, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap hari selalu menyebut nama Muhammad. Kemudian terhadap pertanyaan yang keempat, yakni ma kitabuka, apa kitabmu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban Al-Qur'anu kitabi, kitabku adalah Al-Quran, karena di dalam salat terdapat rukun yang mengharuskan orang salat membaca surah pertama dalam Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah. Seseorang yang melaksanakan salat tanpa membaca surah ini dalam setiap rakaat, maka salatnya tidak sah, kecuali bagi makmum masbuk yang di rakaat pertama tak selesai membacanya karena waktu tak mencukupi. Selain surah Al-Fatihah, orang salat juga membaca surah-surah lainnya di dalam Al-Quran yang dibaca sebagai bacaan sunnah. Surah-surah yang hukumnya sunnah ini dibaca setelah surah Al-Fatihah. Dengan dibacanya surah-surah dalam Al-Quran dalam salat, maka dalam sehari semalam setidaknya orang membaca surah-surah Al-Quran sebanyak 27 kali. Dengan kata lain, untuk menyebut Al-Quran sebagai kitab suci tidak sulit bagi mereka yang senantiasa melaksanakan salat. Kemudian terhadap pertanyaan yang kelima, yakni aina qiblatuka, di mana kiblatmu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban al-Ka'batu qiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Karena orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat akan menghadap ke arah Ka'bah sebanyak 5 kali sehari. Jika ditambah dengan salat-salat sunnah, tentu frekuensinya lebih tinggi lagi. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah ini tentu akan memudahkan menjawab pertanyaan kelima di atas. Apalagi di dalam niat salat terhadap kata kiblat yang maksudnya adalah Ka'bah. Niat itu misalnya, usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan salat zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam bacaan niat di atas secara eksplisit terhadap kata al-qiblah, kata-kata kiblat ini tentu akan selalu mengingatkan Ka'bah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Orang Islam yang taat kepada Allah senantiasa akan menghadap ke arah Ka'bah sedikitnya 5 kali dalam sehari. Artinya bagi orang yang senantiasa melaksanakan salat untuk menyebut nama Ka'bah tidak sulit. Kemudian terhadap pertanyaan yang terakhir, yakni man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat dengan berjamaah di masjid tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang tepat, yakni al-muslimuna wal muslimatu ikhwani, kaum muslimin dan muslimat adalah saudara-saudaraku. Jawaban dari pertanyaan ke-6 ini memang memiliki keterkaitan langsung dengan masjid karena tempat suci ini merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan jamaah salat. Seseorang yang membiasakan diri dengan salat berjamaah di masjid tentu akan ingat saudara-saudara seiman yang berjamaah salat bersamanya, walaupun mungkin tidak tahu nama mereka satu persatu. Tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinannya orang-orang non-muslim melaksanakan salat, apalagi di dalam masjid. Sahabat Islami rahimakumullah, dari uraian di atas dapat kita lihat dengan jelas ada hubungan erat antara salat, masjid dan kelancaran menjawab 6 pertanyaan di dalam kubur
yang meliputi siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, di mana kiblatmu, dan siapa saudara-saudaramu. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat, apalagi dengan berjamaah di masjid, sudah pasti tidak akan mengalami kesulitan menjawab semua pertanyaan tersebut. Kesuksesan menjawab semua pertanyaan itu menjadi penentu kesuksesan berikutnya. Apakah seseorang akan masuk ke surga atau ke neraka? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa sukses dalam menghadapi semua pertanyaan di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah uraian singkat kita pada kesempatan kali ini tentang 6 pertanyaan di alam kubur dan kunci sukses untuk menjawabnya. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat dicerna dengan baik dan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Di mana ada kekurangan kami mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.